Halo semuanya, selamat pagi anak-anak kelas 6C. Ketemu lagi sama Bapak. Pagi ini Bapak mau menjelaskan kembali sebenarnya ini materi yang sudah kalian pelajari mungkin di kelas 5, yaitu sifat-sifat operasi hitung bilangan. Ada 3 sifat yang akan Bapak jelaskan hari ini. Yang pertama, ada komutatif. Komutatif, yang kedua ada asosiatif, dan yang terakhir ada distributif. Dari ketiga sifat-sifat ini mungkin kalian familiar ya, udah pernah dengar komutatif, asosiatif, distributif. Kalau Bapak biasanya mengingat dari kata aslinya. Misalkan kalau komutatif, kita bahas dulu yang pertama itu komutatif. Kita lihat kata aslinya dari apa? Komutatif. Komut atau commute ya, atau komunikasi. Ketika kita dengar komunikasi, biasanya ketika kita ngobrol sama orang lain, kita selalu bertukar pikiran, kita berbicara bertukar pikiran. Maka komutatif ini artinya penukaran dari kata yang awalnya aja itu udah commute. Jadi kalian ingat aja ketika lihat komutatif, ketika dengar komutatif ingatnya commute atau berbicara, berkomunikasi. Ketika berkomunikasi itu ada pertukaran pikiran. Contoh ya, Bapak kasih contoh untuk yang sifat pertama komutatif. Kalau misalkan kita ada, kalau penjumlahan di dua angka kita 20 misalkan ditambah 21. Komutatif ini sama dengan kayak gini, 20 tambah 21 sama dengan 21, itu sama juga hasilnya dengan 21 tambah 20. Jadi kalau dibolak-balik itu hasilnya akan sama. Begitu juga perkalian. 20 kali 21 sama dengan 21 kali 20. Nah, kalau dibolak-balik ini bilangan pertama dan bilangan kedua itu kalau dibolak-balik meskipun kita pindahkan posisinya, hasilnya akan tetap sama. Ini berlaku hanya pada penjumlahan dan perkalian. Kalau misalkan pengurangan dan pembagian itu nggak bisa masuk ke komutatif karena hasilnya pasti akan berbeda. Yang kedua nih sekarang ada asosiatif. Kita cari kata aslinya. Asosiatif, asosiat. Ingat kayak ASEAN ya, Association of the Southeast Asian Nation, asosiatif. Ada asosiasi di sana. Asosiasi yang artinya itu perkumpulan atau kelompok. Asosiatif ini artinya juga pengelompokan. Ketika kalian mendengar asosiatif, ingatnya asosiasi. Pengelompokan itu apa? Kalau misalkan kalian bertemu dengan operasi hitung yang bentuknya seperti ini, tiga angka, tiga bilangan, 20 tambah dalam kurung 21 tambah 23. Kalau misalkan operasi hitung yang berada di dalam kurung ini sama dengan yang ada di luar, misalkan ini penjumlahan, di luarnya juga penjumlahan. Kalian bisa juga gunakan yang ini dulu. Misalkan 20 tambah 21 dulu. Nah, ini sama. Kenapa sifat komutatif ini terjadi kayak gini? Karena mau yang mana mana aja dulu ditambahin itu hasilnya akan tetap sama. Sama kalau misalkan operasi hitungnya perkalian. Nah, kalau perkalian seperti ini misalkan yang di dalam kurungnya itu 21 kali 23 baru dikali 20. Itu hasilnya sama aja kayak 20 kali 21 dulu baru dikali 23. Kenapa? Karena sifat asosiatif ini. Kalau misalkan operasi hitung di dalamnya itu penjumlahan, di luarnya penjumlahan hasilnya pasti sama. Kalau yang di dalamnya perkalian kayak gini di luar kurungnya perkalian juga hasilnya akan sama. Kecuali kalau misalkan yang di dalamnya sekali lagi pengurangan dan pembagian. Kalau pengurangan dan pembagian tidak berlaku ya. Dan yang terakhir distributif.
kita ambil, kata yang utamanya ingat distribusi, distributor. Apa itu Itu artinya penyebaran. Kita ambil angka yang sama aja ya, sorry ini Bapak contohnya 20 kali 21 tambah 23. Kalau misalkan ada contoh perintah soal, coba kerjakan dalam bentuk, sifat operasi hitung bilangan distributif. Kalian kerjakannya seperti ini ya, 20 dulu dikalikan dengan 21. 20 kali 21 lalu ditambahkan 20 kali 23. 23. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Oh, sorry. Kehalangan sama Bapak. Nah, ini 20 kali 21 tambah 20 kali 23. Dan ingat sekali lagi distributif itu penyebaran. Yang mana yang disebarkannya? 20 ini nih. Angka yang pertama yang di luar yang dikalikan itu disebar kalau misalkan yang di dalam kurungnya ditambah. Sekali lagi, kalau misalkan yang di dalam kurungnya itu penjumlahan, baru pakainya sifat distributif. Kalau misalkan di dalam kurungnya ini kayak perkalian lagi, yang di luar perkalian, yang di dalam perkalian, itu asosiatif masuknya. Dan caranya nggak bisa kayak gini disebarkan, cuman bisa dibolak-balik aja kayak gini kurungnya ya. Kalau distributif terjadi apabila yang di dalam kurungnya itu penjumlahan dan yang di luarnya itu perkalian. Sifat distributif ini juga bisa terjadi kalau misalkan operasi hitung yang di dalam kurungnya misalkan bukan penjumlahan tapi pengurangan. Bisa nggak Pak kalau pengurangan? Bisa. Kalau pengurangan, ini pengurangan kan yang di dalamnya 21 kurangi 23. Nah, operasi hitungnya sama 20 kali 21, 20 kali 23 sama. Cuman karena ini pengurangan jadi ininya dikurangi ya. Dan ingat kalau pengurangan gak bisa dibolak-balik posisinya. Ingat kalau pengurangan gak bisa bolak-balik posisinya. Kalau yang di sini dikali 21 yang awal, yang dikurangi yang kali 23 karena ini bilangan yang paling kanan. Ini nggak bisa ditukar. Sekali lagi ini nggak bisa ditukar. Tetap di sini yang kirinya 21. Kalau yang sebelah kanan 23, nah ini tetap di posisinya di kanan. Jadi jangan ditukar. Cukup sekian mungkin penjelasan dari Bapak untuk hari ini. Kalian belajar mandiri lagi. Kalau ada pertanyaan boleh langsung chat ke Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.